Kasat Narkoba, rekan-rekan media sekalian. Pada hari ini kami dari Polres Bukit Tinggi untuk kesekian kalinya kami melaksanakan konferensi pers terkait dengan pengungkapan kasus yang dilakukan oleh jajaran Polres Bukit Tinggi. Untuk kali ini Satres Narkoba Polres Bukit Tinggi melakukan kegiatan pengungkapan kasus terkait dengan penyalahgunaan peredaran narkoba yang ada di wilayah hukum Polres Bukit Tinggi. Ada 4 perkara hari ini kami akan rilis. Yang pertama, pengungkapan yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Bukit Tinggi, yaitu tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu, yang mana kejadian ini terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, yang berhasil diamankan oleh tim dari Satres Narkoba Polres Bukit Tinggi ini adalah tersangka dengan inisial BS, umur 52 tahun, suku Batak, agama Kristen, alamat Gang Bulidia, Kelurahan Garege, Kecamatan MKS, Kota Bukit Tinggi. Untuk kronologis pada saat penangkapan, bahwasanya pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia bagian Barat telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka yang berinisial BS yang merupakan warga Garege. Tersangka diamankan di komplek perumahan Pandawa Garege, dan menurut pengakuan tersangka, barang bukti tersebut selain untuk digunakan sendiri, tersangka juga akan menjual kepada orang lain, yang mana paket sabu tersebut dihargai untuk per paket sebesar Rp200.000, dan tersangka mendapatkan sabu ini dari temannya yang berinisial R di Payakumbuh, yang saat ini menjadi daftar pencarian orang oleh Satres Narkoba Polres Bukit Tinggi. Untuk barang bukti yang berhasil diamankan, yang pertama adalah 17 paket kecil narkotika jenis sabu, yang kedua 1 buah alat hisap sabu, yang ketiga adalah 2 buah korek api atau mencis. Untuk pasal yang dilanggar adalah pasal 114 junto pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun maksimal 12 tahun penjara. Itu adalah kasus pertama untuk penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kemudian untuk kasus yang kedua, Satres Narkoba Polres Bukit Tinggi juga berhasil mengamankan terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Untuk yang pertama, TKP terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk tersangka yang berhasil diamankan, nama atau inisial AT atau panggilan A, umur 31 tahun, suku Minang, agama Islam, pekerjaan supir, alamat Jalan Ibrahim Musa,
Kelurahan ATTS, Kecamatan Dukuh Panjang, Kota Bukit Tinggi. Untuk kronologisnya, tim melakukan penyelidikan lanjutan bahwasanya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka yang bernama atau berinisial AT yang merupakan warga Tengah Sawah, di mana sewaktu ditangkap tersangka sedang berada di rumahnya dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh tim ditemukan 9 paket narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening dan siap edar, di mana satu paket tersebut dijual dengan harga Rp100.000 dan tersangka mendapatkan ganja tersebut dari temannya yang berinisial K di Kota Bukit Tinggi. Untuk pasal yang dilanggar yaitu pasal 114 junto pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun maksimal 12 tahun penjara. Itu untuk kasus yang kedua. Kemudian kasus yang ketiga, tim juga melakukan pengembangan dari kasus yang kedua tadi dan berhasil mengamankan seseorang atau tersangka dengan inisial M, D, S, umur 37 tahun, suku Minang, agama Islam, pekerjaan supir, alamat Jalan M. Yamin, Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan ABTB, Kota Bukit Tinggi. Untuk TKP dengan hari yang sama sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya Jumat 20 Agustus 2021, yaitu di dalam sebuah rumah di Jalan M. Yamin Aur Atas, Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan ABTB, Kota Bukit Tinggi. Adapun kronologisnya, bahwasanya setelah dilakukan pengembangan dari kasus yang kedua tadi, telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka yang berinisial MJS tersebut yang merupakan warga Aur Atas, Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan ABTB, Kota Bukit Tinggi, di mana tersangka merupakan bandar ganja dan barang bukti yang ditemukan di rumah tersangka akan diedarkan oleh tersangka di wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Untuk pasal yang dilanggar yaitu pasal 114 Yo pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun maksimal 12 tahun penjara. Untuk kasus yang ketiga. Untuk kasus yang keempat, tim berhasil melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap tersangka dengan inisial MR, umur 21 tahun, suku Minang, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat Jalan M. Yamin, Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan ABTB, Kota Bukit Tinggi. Untuk TKP dengan tanggal yang sama, hari yang sama, Jumat 20 Agustus 2021, sekitar pukul 22.00 juga, dalam sebuah rumah di Jalan M. Yamin Aur Atas, Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan ABTB, Kota Bukit Tinggi. Untuk kronologisnya, bahwasanya tim melakukan pengembangan dan melakukan penyelidikan lanjutan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka yang berinisial MR yang merupakan warga Aur Kuning Aur Atas, Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan ABTB, Kota Bukit Tinggi. Menurut keterangan tersangka, barang bukti tersebut untuk dipakai sendiri dan tersangka mendapatkan barang
tersebut dari tersangka yang berinisial yang ketiga ya. Yang ketiga berinisial MJS di Kota Bukit Tinggi. Untuk pasal yang dilanggar yaitu pasal 111 pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun maksimal 12 tahun penjara. Untuk barang bukti yang berhasil diamankan dari tersangka berinisial MR itu adalah 1 paket diduga narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening. Dari kesekian semuanya dari laporan yang pertama, ungkap kasus yang pertama sampai dengan keempat, barang-barang tersebut memang akan diedarkan di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Kami dari jajaran Polres Bukit Tinggi, khususnya dari Satres Narkoba Polres Bukit Tinggi, berkomitmen tetap akan melakukan pemberantasan semaksimal mungkin tentang peredaran penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Bukit Tinggi. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, apabila ada informasi kecurigaan, baik itu tetangga, baik itu orang baru dan lain sebagainya, silakan langsung untuk menghubungi kepada pihak kepolisian melalui 110 atau aplikasi kami, yaitu aplikasi Poljaga yang bisa di-download di Play Store. Itu supaya kami melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan informasi dari masyarakat tersebut, terutama tentang peredaran narkoba di tengah-tengah masyarakat. Mengenai perkara yang pertama, 2, 3, dan 4 tidak ada sangkut pautnya. Jadi perkara pertama masalah sabu itu berdiri sendiri, dan itu diperoleh dari rekannya yang berada di Payakumbuh yang sampai sekarang masih kita kejar keberadaannya. Itu dia. Kemudian perlu kami tambahkan juga di sini bahwasanya untuk perkara yang kedua yang inisial A itu sudah pernah menjalani hukuman dalam perkara yang sama, jadi sudah residivis. Nah, itu tambahan dari kami. Terima kasih. Terus yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu ada hubungannya, Pak? Kedua, ketiga, keempat saling berkaitan. Jadi yang pertama sekali kita ungkap adalah yang perkara yang kedua, kemudian kita kembangkan, kita temukan sumber atau barang dari mana dapatnya, kita temukan yang perkara yang ketiga. Kemudian dari yang ketiga kita kembangkan lagi, baru dapat yang perkara yang keempat. Antara ketiga dan keempat, di samping ada hubungan peredaran, juga ada hubungan timbal balik kekeluargaan. Artinya di sini perkara keempat itu adalah sebagai semenda atau mama rumah daripada yang pengedarnya.